Hidupku mulai terasa lebih ringan sejak kami mengambil foto pertama sebagai suami istri. Hubungan kami memang belum sepenuhnya nyaman, tapi setidaknya kami mulai membuka ruang untuk kejujuran. Setiap pagi kami sarapan bersama, kadang diselingi candaan kecil. Malam-malam pun tak lagi terlalu hening. Aku mulai merasa diterima, dan Raka, meski masih dengan gaya tenangnya, mulai menunjukkan sisi lain yang hangat dan perlahan kurindukan. Hingga suatu siang, semuanya kembali goyah. Aku baru saja selesai menyiram tanaman di halaman ketika notifikasi dari ponsel Raka berbunyi di meja tamu. Seharusnya aku tak pernah membuka ponsel orang lain. Aku tahu itu, tapi layar menyala dan menampilkan satu nama yang langsung membuat hatiku seperti diremas. Nadine, tidak salah, nama itu terpampang jelas. Lengkap dengan foto profil yang tidak asing, rambut lurus sebahu, senyum tipis, dan sorot mata yang dulu begitu kukagumi sahabatku sendiri. Tanganku gemetar, notifikasinya hanya satu baris. Rak, aku bisa ketemu kamu sebentar. Aku menatap layar itu lama, tak berani membuka lebih, tak berani membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang bahkan belum tentu nyata, tapi yang lebih menyakitkan. Bukan karena Nadine menghubungi Raka, melainkan karena Raka tidak pernah cerita padaku bahwa mereka masih saling berkabar. Saat Raka pulang, aku mencoba bersikap biasa. Aku menyambutnya dengan senyum dan teh hangat seperti biasanya. Tapi jantungku berdetak terlalu kencang dan hatiku seperti sedang menahan badai. Dia duduk, membuka sepatunya, lalu menatapku. Capek juga hari ini, klien rewel banget. Aku hanya mengangguk. Oh iya, aku menunggu. Menunggu dia menceritakan soal Nadine. Tapi tidak ada. Ia bicara tentang pekerjaan, tentang cuaca, tentang ikan di pasar yang harganya naik. Tapi tidak tentang pesan yang jelas-jelas masuk ke ponselnya siang tadi. Akhirnya, aku tak tahan lagi. Saat kami duduk berhadapan di meja makan, aku menatap matanya lurus-lurus. Kamu ketemu Nadine? Raka terdiam. Gerakan sendoknya berhenti. Matanya sempat menoleh ke jendela, seolah mencari jawaban di luar sana. Lalu ia menatapku kembali. Kamu lihat pesan di HP ku? Cuma notifikasinya. Layarnya nyala sendiri. Jawabku cepat. Dia menunduk. Iya, dia kirim pesan, tapi aku belum balas. Kenapa enggak cerita? Karena aku enggak tahu harus gimana. Aku merasa sesak. Dia mau ketemu. Raka mengangguk pelan. Iya, katanya penting. Aku menunduk. Makan malam kami berakhir dalam diam. Esoknya, Raka pergi lebih awal dari biasanya. Katanya ada urusan kantor. Tapi aku tahu, dia akan bertemu Nadine. Aku tidak menahannya, tidak juga memintanya untuk tidak pergi. Tapi sejak dia keluar dari pintu rumah pagi itu, rasanya seperti ada sesuatu dalam diriku yang ikut tertinggal. Sepanjang hari, aku tidak bisa fokus pada apapun. Tanganku sibuk, tapi pikiranku kacau. Aku mencoba menyibukkan diri dengan beres-beres rumah, mencuci, bahkan menyetrika baju yang sebenarnya belum butuh disetrika. Tapi tetap saja, bayangan tentang Raka dan Nadine duduk bersama di sebuah kafe atau mungkin lebih dari itu menghantui pikiranku. Sore menjelang malam, Raka pulang. Wajahnya terlihat lelah. Tapi tidak bisa ku sembunyikan bahwa aku sedang mencari tanda-tanda apakah ia bahagia, apakah ia gelisah, atau apakah dia menyesal telah menikah denganku. Dia melepas sepatunya, lalu duduk di sofa tanpa bicara. Aku berdiri di ambang dapur, menatapnya tanpa berkata apa-apa. Akhirnya, ia membuka suara. Aku ketemu Nadine. Aku mengangguk, dan dia minta maaf. Aku menahan napas. Untuk apa? Untuk pergi, untuk menyerah, untuk ninggalin semuanya. Aku menggigit bibir bawahku. Aku tidak ingin menangis. Dia bilang, dia masih punya perasaan. Tapi dia juga tahu semuanya udah berubah. Terus kamu? Tanyaku nyaris tak terdengar. Aku bilang aku udah nikah. Dan aku nggak akan ninggalin kamu. Air mataku jatuh, tak bisa ditahan. Bahkan sebelum aku tahu bagaimana rasanya benar-benar memiliki Raka, aku sudah hampir kehilangannya. Raka berdiri, menghampiriku, lalu mengusap pipiku. Keisha, kamu dengerin aku.
Ya, aku udah pilih kamu. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku pengen. Aku menunduk. Bahuku bergetar. Aku takut. Rak, aku takut gak cukup. Kamu lebih dari cukup. Bisiknya. Malam itu, kami tidak banyak bicara lagi. Tapi untuk pertama kalinya, Raka memelukku saat tidur. Bukan hanya karena ingin menenangkan, tapi karena dia juga butuh dikuatkan. Beberapa hari setelahnya, Nadine mengirim pesan padaku. Pesan yang membuat dadaku sesak. Ki, maaf aku muncul lagi. Aku gak bermaksud merusak apapun. Aku cuma ingin tahu bahwa dia baik-baik saja. Dan aku senang tahu kalian sekarang bersama. Kamu sahabat terbaikku. Dan aku hanya berharap kamu bahagia. Meski bukan aku yang di sisinya, aku tidak langsung membalas. Karena aku tidak tahu bagaimana membalas luka yang dulu pernah dibagi. Kini menjadi penghalang kebahagiaan masing-masing. Tapi akhirnya, aku menulis. Aku juga nggak tahu bagaimana harus merasa. Nah, tapi aku tahu kita sama-sama pernah sayang sama orang yang sama. Mungkin itu bukan salah siapa-siapa. Tapi mulai sekarang, biarkan aku mencoba bahagia dengan pilihanku. Aku doakan kamu juga menemukan jalannya. Malam itu, aku duduk di samping Raka yang sedang membaca. Ia menoleh padaku, menutup bukunya, lalu bertanya, "Kamu udah lega?" Aku mengangguk. "Udah, tapi nggak janji bisa lupa. Lupa itu bukan syarat. Yang penting, kita mau maju bareng." Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Di dunia ini, ada orang yang datang terlambat, ada yang pergi terlalu cepat, ada juga yang datang lagi, berharap masih punya tempat. Tapi aku memilih yang bertahan, yang tinggal, meski awalnya canggung. Meski tak seindah yang dulu pernah ada, karena cinta tak selalu harus jadi yang pertama, tapi yang mau bertahan sampai akhir. Dan kali ini, aku memilih bertahan. Hari-hari setelah pertemuan Raka dengan Nadine berjalan seperti biasa, atau setidaknya kelihatan seperti itu di luar. Aku masih memasak sarapan setiap pagi, menyambut Raka pulang kerja dengan senyum, dan berbagi obrolan ringan sebelum tidur. Tapi jauh di dalam hati, ada sesuatu yang terus mengganjal. Aku tahu Raka sudah memilihku. Aku tahu dia tak berniat kembali ke masa lalu. Tapi tahu itu dan merasa yakin adalah dua hal yang berbeda. Beberapa kali, aku mencoba mengabaikan perasaan ini. Mencoba menepi setiap bayangan yang muncul saat aku melihat Raka tersenyum sambil menatap layar ponselnya. Mencoba menenangkan diri setiap kali dia diam lebih lama dari biasanya. Seolah pikirannya pergi ke tempat lain. Aku mencoba percaya. Sungguh, tapi rasa takut tetap datang. Diam-diam. Seperti angin malam yang menusuk walau pintu sudah ditutup rapat. Aku tidak pernah bertanya lagi tentang Nadine. Dan Raka juga tak pernah menyebut namanya. Mungkin karena ia pikir itu yang terbaik. Tapi justru karena itu, aku jadi semakin ragu. Karena semakin kami pura-pura melupakan sesuatu, semakin besar ruang kosong yang kami biarkan tumbuh di antara kami. Satu malam, setelah kami makan malam bersama dan aku membersihkan meja, aku mendengar suara Raka bicara di balkon belakang. Suaranya pelan, seperti sedang menelepon seseorang. Aku tidak menguping, tapi dari caranya bicara nada suaranya yang lembut dan diam panjang di sela kalimat aku tahu itu bukan obrolan kerja. Aku tidak mendekat, aku hanya berdiri di belakang pintu dapur, menggenggam ujung celemek yang masih kugunakan. Rasanya seperti seseorang sedang mengikis bagian dalam dadaku pelan-pelan. Ketika suara langkah kaki Raka mulai mendekat, aku buru-buru berpura-pura sedang mencuci gelas. Ia masuk dengan wajah datar, lalu bertanya, "Capek banget hari ini?" "Kamu?" Aku hanya tersenyum tipis. "Iya, lumayan." Dia lalu melanjutkan aktivitas seperti biasa, duduk di sofa, menonton TV, lalu ke kamar tidur lebih dulu dariku. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang perlu dicurigai. Tapi perasaanku berkata lain. Malam itu, saat aku masuk kamar dan mendapati Raka sudah terlelap dengan punggung membelakangiku, aku hanya bisa duduk di sisi ranjang, tidak langsung berbaring. Aku memandangi punggungnya lama, berharap dia akan berbalik,
bertanya kenapa aku belum tidur, atau mungkin menarikku ke dalam pelukannya. Tapi itu tidak terjadi. Aku lalu merebahkan diri pelan-pelan, membiarkan air mata jatuh diam-diam di bantal. Tak ada isak, tak ada suara, hanya hati yang rasanya ingin bicara. Tapi tertahan oleh logika yang memaksa untuk tetap sabar. Aku menangis malam itu, diam-diam, karena aku tak ingin jadi istri yang terlihat lemah. Karena aku tahu, aku yang memilih bertahan. Tapi aku tak menyangka, bertahan bisa sesepi ini. Besok paginya, aku bangun lebih dulu seperti biasa, membuatkan teh hangat, lalu menyiapkan sarapan. Tapi kali ini, aku menyendok nasi dengan tangan gemetar. Aku mencoba menyibukkan diri, tapi tubuhku tidak bisa berbohong. Aku lelah, bukan karena aktivitas fisik, tapi karena terlalu banyak menahan rasa. Ketika Raka turun dari kamar, aku berpura-pura ceria, seperti biasanya. Tapi ternyata, kali ini dia memperhatikan. Kamu sakit? Tanyanya. Aku geleng kepala. Enggak, cuma kurang tidur. Dia diam sejenak, lalu duduk di meja makan. Aku boleh tanya sesuatu? Aku menoleh. Apa? Kamu lagi marah sama aku? Pertanyaan itu membuatku tertegun. Aku ingin bilang tidak, tapi rasanya bohong. Enggak, cuma... Aku menarik napas pelan. Aku cuma capek. Raka menatapku lama, lalu berkata, aku nggak tahu kamu dengar atau nggak semalam. Tapi aku cuma ditelepon Neidin karena dia mau pamit. Dia mau pindah keluar kota. Katanya dia perlu menyelesaikan urusannya sendiri dan gak akan ganggu kita lagi. Aku diam, tak tahu harus senang atau sedih. Kamu nggak cerita karena kamu tahu aku bakal salah paham. Tanyaku pelan. Bukan, aku gak cerita karena aku tahu kamu udah cukup kuat buat gak dengerin hal yang gak perlu. Tapi aku salah. Aku kira kamu baik-baik aja. Ternyata kamu lebih jujur dari yang aku sangka. Aku duduk di depannya, menatap matanya. Aku capek menahan sendiri. Rak, aku cuma pengen kamu cerita. Pengen aku jadi tempat kamu pulang. Bukan hanya secara fisik, tapi juga hati. Raka menunduk. Lalu ia berdiri, menghampiriku dan berlutut di depanku. Ia menggenggam tanganku dengan dua tangannya yang hangat. Maaf, katanya, suaranya berat. Aku pikir aku sudah cukup baik jadi suami. Tapi ternyata aku terlalu sibuk jaga jarak, sampai gak sadar kalau kamu justru pengen didekati. Air mataku jatuh lagi. Kali ini tidak aku tahan. Aku gak butuh kesempurnaan. Rak, aku cuma butuh tahu kalau perasaanku penting. Aku janji, katanya lirih. Aku gak akan bikin kamu nangis sendirian lagi. Sejak hari itu, Raka berubah. Bukan jadi romantis secara dramatis, tapi mulai lebih peka. Dia mulai menggenggam tanganku saat berjalan ke warung. Mulai bertanya apa aku sudah makan siang. Bahkan mulai menggodaku dengan candaan receh yang dulu tidak pernah ia lakukan. Dan malam-malam kami tak lagi sunyi. Kami mulai berbicara sebelum tidur. Bukan soal hal besar, tapi cukup tentang hari yang kami lewati. Dan aku mulai percaya bahwa mungkin air mata yang jatuh diam-diam itu tidak sia-sia. Karena kadang pernikahan bukan tentang bagaimana kita mencintai dengan sempurna, tapi tentang bagaimana kita belajar mencintai meski awalnya dalam diam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, aku menangis lagi. Tapi bukan karena sakit, melainkan karena hatiku mulai hangat. Hari itu, aku memutuskan untuk menyusul Raka ke kantornya. Bukan karena cemburu, bukan karena curiga, tapi karena ingin memberinya kejutan kecil. Aku membuat bekal makan siang yang sedikit lebih spesial, nasi putih hangat, ayam kecap kesukaannya, dan sup jagung buatan sendiri. Sederhana, tapi kupikir akan menyenangkan membawakannya langsung. Mungkin ini bisa jadi momen manis setelah semua keheningan yang sempat menyelimuti kami. Sesampainya di kantor, suasana tampak sibuk. Aku sempat ragu masuk ke dalam. Tapi seorang satpam mengenali namaku dan langsung mempersilakan masuk. Ibu Keisha ya, Pak Raka di lantai 2. Ruang meeting. Tapi sepertinya meetingnya hampir selesai. Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih sambil menenteng tas kecil berisi bekal.
Aku menaiki tangga dengan hati yang sedikit berdebar. Rasanya seperti anak sekolah yang mau menyusul kekasihnya diam-diam. Aku bahkan tersenyum sendiri. Lucu juga. Ya, perasaan yang muncul ini. Saat aku sampai di depan ruang meeting, pintunya sedikit terbuka dan di sanalah aku melihatnya Raka sedang duduk. Dikelilingi beberapa rekan kerjanya dan tepat di sebelahnya, seorang wanita cantik berambut pendek, mengenakan blus pastel dan tertawa lepas. Raka juga tertawa, tapi bukan sembarang tawa, senyumannya lepas. Matanya menyipit. Ada gurat bahagia yang belum pernah kulihat sejelas itu saat dia bersamaku. Wajahnya tampak begitu ringan, begitu hidup. Aku terpaku, ingin rasanya melangkah masuk dan menyapanya. Tapi kakiku seperti membeku di tempat. Mereka tertawa lagi. Si wanita itu menyentuh bahu Raka sambil tertawa kecil, dan Raka hanya menanggapinya dengan senyum. Dan saat itulah hatiku mulai tak tenang. Mungkin ini reaksi berlebihan, mungkin aku terlalu sensitif. Tapi melihat suamiku tersenyum semanis itu kepada wanita lain, dan bukan padaku, rasanya seperti ada jarum halus yang menusuk perlahan ke dasar hatiku. Bukan karena marah, tapi karena aku merasa asing. Seperti aku melihat sisi dirinya yang tak pernah ia tunjukkan padaku. Aku melangkah mundur, mencoba menelan kekecewaan yang tiba-tiba menggenang. Aku tak ingin mengganggu, tak ingin membuat suasana canggung. Maka tanpa pikir panjang, aku berbalik arah, menuruni tangga dengan langkah pelan, lalu duduk di bangku dekat taman kantor. Tanganku masih memegang tas berisi bekal makan siang, dan mataku mulai panas. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Pesan dari Raka, "Sayang, aku kelarin meeting sebentar lagi ya, nanti kita makan bareng, oke?" Aku tak langsung membalas. Ingin sekali membalas dengan kata-kata yang ringan dan bahagia, tapi hatiku belum sanggup. Akhirnya aku menulis singkat, "Gak apa-apa, aku udah pulang duluan ya." Bekalnya aku titip di satpam. Tak lama kemudian, ponselku kembali bergetar. Kali ini dia menelepon, tapi aku tak menjawab. Aku hanya ingin menjauh dulu, memberi jarak untuk menenangkan isi kepalaku yang mulai berisik. Sesampainya di rumah, aku hanya duduk di ruang tamu, sepi, tapi pikiran dalam kepalaku begitu ramai. Apa aku terlalu cemburuan? Terlalu mudah curiga? Tapi bukankah wajar jika istri merasa cemburu melihat suaminya begitu hangat dengan wanita lain? Aku tak ingin menyimpulkan apapun, tapi bayangan senyum Raka di ruang meeting tadi terus menggangguku. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan menyapu rumah, menyalakan televisi, tapi semuanya sia-sia. Saat sore menjelang, Raka pulang. Langkah kakinya terdengar tergesa, dan begitu ia masuk rumah, matanya langsung mencari-cari. "Keisha," panggilnya. Aku keluar dari dapur, berdiri di ambang pintu. "Kamu pulang cepat banget. Kenapa gak tunggu aku?" tanyanya. Mendekat, aku mengangkat bahu. "Gak apa-apa. Kenapa kamu titip bekal ke satpam? Kamu udah nyampe atas, kan?" Aku diam sejenak, lalu menjawab, "Aku lihat kamu lagi ketawa sama cewek. Aku gak mau ganggu." Raka terlihat terkejut. "Kamu lihat?" Aku hanya mengangguk. Itu namanya Nia. Dia partner kerja dari tim klien. Kita lagi bahas materi presentasi, dan dia emang orangnya ramah. Tapi aku gak maksud apa-apa. Jelasnya, suaranya mulai pelan. Aku menatapnya, mencoba membaca wajahnya. "Kamu kelihatan bahagia banget tadi," kataku akhirnya. Dia menghela napas panjang, lalu duduk di sofa, memijat pelipisnya. "Ki, aku gak tahu senyumku bisa bikin kamu mikir sejauh itu." Aku memang tertawa karena suasananya lagi cair, tapi itu cuma profesional. Gak ada perasaan di sana. Aku duduk di sampingnya. Aku tahu, tapi tetap aja rasanya kayak ditampar halus. Raka menatapku, matanya lembut. "Aku gak pernah sengaja bikin kamu merasa gak penting. Aku akui, aku ini bukan tipe yang romantis setiap saat. Tapi kamu penting buat aku. Ki, kamu rumah buat aku sekarang." Aku menggenggam tangannya. Aku bukan cemburu karena dia cantik, tapi karena kamu terlihat lebih hidup saat bersamanya. Dia menarik napas lagi,
Mungkin karena aku masih belajar untuk bisa senyumin kamu kayak gitu. Bukan karena aku gak mau, tapi aku masih nyari caranya. Kami terdiam sejenak, lalu dia berdiri dan menarikku ke pelukannya. Mulai sekarang, kamu mau nemenin aku di kantor sesekali, katanya pelan. Aku tertawa kecil. Kamu gak takut dibilang bucin, asal yang bilang kamu. Gak masalah, malam itu kami makan malam bersama. Dan meski rasa pahit dari siang tadi belum sepenuhnya hilang, aku merasa sedikit lega. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena kami memilih untuk membicarakannya. Tak semua perasaan harus dipendam, dan tak semua kesalahpahaman harus dibiarkan tumbuh jadi luka. Aku tahu Raka masih belajar, dan aku pun begitu. Tapi selama kami sama-sama mau belajar untuk saling mengenal, saling jujur, dan saling tumbuh, maka cinta itu masih layak untuk diperjuangkan. Senyum itu memang sempat bikin salah paham, tapi dari situ aku belajar satu hal, bahwa mengenal pasangan tak cukup hanya dari rumah yang ditempati bersama, tapi juga dari cara mereka bersikap di luar sana saat tak ada kita di dekat mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, Raka menyentuh pipiku, menatapku lama, dan tersenyum. Senyum yang tulus, bukan untuk siapa-siapa, tapi untukku.